Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan memulai hari kita dengan penuh semangat, dengan membuka diri pada apa yang menjadi perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena istirahat malam kami Tuhan sudah jaga. Terima kasih karena pagi ini kami dipercaya untuk menjalani satu hari lagi kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau sama-sama belajar dari firman-Mu. Kami mau sama-sama diingatkan. Oleh karena itu biarlah keterbukaan diri boleh menolong kami untuk menerima dan menjadi pelaku firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Matius 19. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Matius 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai jangan setengah-setengah. Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Karena ketika setengah-setengah, maka seringkali hasil yang didapatkan tidak maksimal. Setengah-setengah yang enak itu hanya telur setengah matang, saudara. Itu rasa enaknya baru maksimal. Tetapi kita akan melihat bagaimana kemudian sikap setengah-setengah di dalam mengikut Tuhan membuat seseorang tidak bisa dengan sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan. Ketika saya memimpin sebuah sekolah, saudara, dalam rangka bina iman, ada sebuah percakapan yang menarik ketika kita membahas tentang kepedulian. Ketika itu salah seorang siswa berkata kepada saya bahwa setiap orang mungkin bisa melakukan kepedulian. Setiap orang mungkin bisa melakukan perbuatan yang baik, karena itu sesuatu yang sederhana kok, bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang susah. Kita selalu bisa menemukan cara untuk melakukannya. Tetapi kata siswa itu, seringkali orang yang melakukan kebaikan atau tindakan kepedulian bisa jadi hatinya tidak demikian. Menarik ya saudara, orang bisa saja berbuat baik, orang bisa saja menunjukkan kepedulian, tetapi sesungguhnya ia belum tentu menjadi orang yang memang pada dasarnya baik dan peduli. Seringkali kebaikan dan kepedulian itu menjadi perbuatan yang terpisah dalam keberadaan diri seseorang. Artinya saudara, orang bisa saja berbuat baik ketika dilihat orang. Orang bisa saja peduli karena gak enak. Orang bisa saja menolong karena dia gak pengen dicap A, B, C, D dan seterusnya. Tetapi hatinya belum tentu seperti apa yang dilakukan. Menarik karena orang seringkali memang pada kenyataannya memisahkan
perbuatan dalam keutuhan diri. Oleh karena itu, saudara, pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita tentang hal tersebut. Pertanyaan orang muda yang kaya raya ini seringkali mewakili apa yang juga menjadi keresahan kita pada masa sekarang. Bagaimana sih caranya supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Bagaimana sih caranya supaya nanti ketika aku mati, aku berada dalam keadaan yang penuh selamat di dalam Tuhan? Bagaimana caranya agar hidupku yang aku jalani, aku tahu aman dan dijamin oleh Tuhan? Seringkali pertanyaan orang muda ini juga menjadi hal-hal yang kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Sudahkah saya cukup baik? Sudahkah semua yang aku lakukan benar? Sudahkah itu berkenan di hadapan Tuhan untuk kehidupanku nanti? Yang menarik, saudara, dalam pertanyaan orang muda ini, ia ketika berkata, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang ditanyakan oleh orang muda ini tidak hanya menunjukkan kekhawatirannya tentang dirinya dalam kehidupan kekal nanti, tetapi juga menjadi sebuah pertanyaan tentang apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal itu sendiri. Apa yang harus saya kerjakan sehingga saya bisa mendapatkan hidup kekal? Apa yang harus saya lakukan yang menjamin saya untuk berada dalam keadaan yang selamat di dalam Allah? Pertanyaan orang muda ini, saudara, menyiratkan bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan, orang itu bisa mendapatkan kehidupan ini dengan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Padahal seringkali, saudara, ini menjadi konsep yang keliru. Ya, bukan untuk mendapatkan hidup kekal kita melakukan perbuatan yang baik, bukan untuk mendapatkan keselamatan kita melakukan perbuatan yang baik dan benar, tetapi harusnya yang mendasari adalah karena kita sudah mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, ini yang harusnya mendorong kita, menjadi dasar kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar melakukan perbuatan yang baik, seolah-olah itu menjadi hal yang kita kumpulkan sebagai bekal, sebagai jaminan untuk memperoleh hidup kekal itu sendiri. Apa yang menjadi pertanyaan orang muda ini sangat menarik, saudara. Ya, tetapi jawaban Yesus juga tidak kalah menarik, karena kita melihat bagaimana pertanyaan anak muda ini kemudian secara esensi diputarбalikan oleh Yesus. Anak muda ini bertanya tentang apa yang harus kuperbuat, sedangkan Yesus menjawab, kenapa engkau bertanya tentang apa yang baik? Sebenarnya kalau mau bertanya tentang apa yang baik udah jelas kok semuanya, kan begitu ya. Kalau mau bertanya apa yang benar, apa yang harus dilakukan, itu semua udah jelas, sesuatu yang tidak perlu ditanyakan lagi, kira-kira seperti itu. Tetapi ini jawab Yesus, saudara, jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah perintah Allah. Yesus mau menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan baik untuk memperoleh hidup, bukan itu yang harusnya terjadi. Tetapi orang haruslah masuk dalam hidup itu sendiri. Orang itu haruslah menjadi bagian dalam hidup sendiri. Menjadi orang yang menghidupi apa yang menjadi keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Jadi bukan sekadar melakukan sesuatu untuk hidup, tetapi bagaimana kita menjadi dan hidup di dalam hidup itu sendiri. Oleh karena itu perintah Yesus menjadi jelas, saudara. Kalau kita mau ada dalam hidup yang kekal, bukan melakukan sesuatu ya untuk dapat hidup. Kalau kita mau ada dalam hidup yang kekal, maka yang kita lakukan itu jelas, yaitu dengan cara apa, saudara? Melakukan perintah Allah. Karena orang yang melakukan perintah Allah adalah orang yang hidup di dalam Allah. Orang yang melakukan perintah Allah adalah orang yang berada dalam koridor selamat Allah.
Orang yang hidup di dalam Allah adalah orang-orang yang akan mengerjakan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaannya. Oleh karena itu, orang itu berkata, yang mana perintahnya? Maka Yesus secara menarik, saudara, menarik sebuah perintah yang diambil dari hukum Taurat gitu ya, bahwa apa yang harus dilakukan, sesederhana melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar dalam relasi kepada sesama. Maka di sini jawaban Yesus ketika Yesus mengatakan apa yang harus dilakukan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah, sebagai sebuah kesimpulan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mau menunjukkan bahwa hidup di dalam Tuhan tidak mungkin tidak harus mewujud secara nyata di dalam perbuatan kepada sesama. Ketika hidup di dalam keselamatan Tuhan, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, artinya secara sadar harus melakukan perintahnya dan mewujud nyatakan itu secara sadar dalam relasi kepada sesama. Ini yang menarik ya saudara ya, ketika kita berbicara tentang hidup, maka itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi kata dasar hidup itu sendiri saudara atau Zoe bicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang nyata, bagaimana kita menjalani kehidupan yang tulus secara aktif, kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang ada dalam selama Tuhan, haruslah melakukan perintahnya dalam keberadaan diri kita kepada sesama dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi di sini orang muda itu mengatakan semuanya udah kuturuti, semuanya sudah saya lakukan, apalagi yang masih kurang. Maka jawaban Yesus ketika Yesus mengingatkannya untuk menjual semua hartanya menjadi tantangan yang bisa saja dalam tanda kutip kita artikan secara harfiah saudara. Karena apa? Seringkali orang ketika hidup melekatkan dirinya pada hal-hal yang sifatnya bisa binasa, salah satunya dengan harta ya. Jadi kalau misalnya orang menjalani kehidupan seringkali hatinya gak sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, tapi hatinya itu terbeban atau mengarah kepada yang lain di luar Tuhan, seolah-olah melakukan perbuatan yang takut akan Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar-benar kepada Tuhan, seolah-olah melakukan kebaikan, tapi belum tentu dia benar-benar mendasarkannya pada kesadaran iman menjadi orang yang baik itu sendiri ya. Makanya orang-orang yang demikian saudara seringkali setengah-setengah di dalam ikut Tuhan, seringkali nggak full ketika ikut Tuhan. Maka apa yang menjadi jawaban Yesus di sini menyatakan bahwa ketika Yesus menantang untuk menjual segala miliknya dan kemudian datang kemari dan ikut Tuhan, ini sebenarnya menjadi tantangan bagi orang muda tersebut dan bagi kita semua, sebuah ajakan untuk melepaskan diri kita dari kebergantungan dan keterikatan kita pada hal-hal yang ada di luar Tuhan, hal-hal yang menarik kita terlebih ya, lebih besar daripada kita mencintai Tuhan, hal yang membuat kita tunduk dibanding memilih untuk tunduk kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, Yesus mau mengingatkan kita bahwa yang pertama, pentingnya hidup di dalam Tuhan, mewujud dalam relasi dengan sesama. Tapi yang kedua, di dalam mengikut Tuhan itu gak bisa setengah-setengah. Orang itu harus benar-benar dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan, harus benar-benar mengarahkan hati kepada Tuhan dalam keberadaannya di tengah dunia. Ini bukan berarti oh kita gak boleh punya harta, oh kita berarti benar-benar harus jual, bukan berarti itu saudara ya. Tuhan gak pernah melarang kita untuk punya harta dan uang sendiri, gak jahat. Tetapi kalau kita dikuasai oleh itu, melebihi kita dikuasai oleh Tuhan, itu yang berbahaya.
Yesus mau mengatakan bahwa kemelekatan orang percaya haruslah didasarkan dan dilekatkan kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Itu yang menyebabkan seseorang menjadi utuh di dalam Tuhan dan tidak setengah-setengah hanya melakukan perbuatannya padahal dirinya enggak seperti itu. Orang yang benar-benar dikuasai oleh Tuhan akan mengutuhkan dirinya, saudara. Ya, akan berproses secara utuh. Apa yang ada di dalam itu juga yang akan keluar. Apa yang ia hayati di dalam itu juga yang akan ia nampakkan. Apa yang ia lakukan di luar, segala pikiran, apa yang ia katakan, itu semua menjadi kesaksian dari keterarahan dan imannya di dalam Tuhan. Jadi dalam pembacaan kita itu yang menjadi dua pesan utama. Agar jangan hanya berpikir tentang perbuatan di luar diri, tetapi menjadi diri yang hidup di dalam Tuhan secara utuh. Menjadi baik, saudara, secara nyata, baik di dalam ataupun di luar, dan kita nyatakan dalam hubungan bersama dengan sesama. Dan yang kedua, benar-benar melekat dan diarahkan kepada Tuhan. Hati kita, seluruh diri kita dipenuhi dan dimiliki oleh Tuhan. Jadi jangan kita lebih takut ya sama yang lain dibandingin takut atau sayang kita sama Tuhan. Orang sekarang lebih takut bos marah daripada takut sama Tuhan, sehingga lebih memilih melakukan apa yang diinginkan oleh bos sekalipun mungkin itu gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Merasa keamanannya di dunia didapat dengan cara itu. Orang sekarang lebih takut saham turun, saudara ya. Matanya pantengin saham terus ya. Ini koreksinya udah sampai berapa ya, cuannya udah sampai berapa, dibandingin takut sama Tuhan. Orang kadang-kadang lebih takut kalau kita ngerasain hidup yang gak enak sekarang daripada hidup yang gak enak nanti. Makanya ada banyak orang yang ketika menjalani kehidupan, saudara, memilih untuk hidup senyaman-nyamannya, untuk hidup sebebas-bebasnya, dan melepaskan hidup yang kekal nanti dengan tidak mengarahkan diri kepada Tuhan. Itu yang menjadi pesan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, ketika kita ikut Tuhan, kita belajar untuk tidak setengah-setengah, belajar untuk berproses dengan baik. Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pengikut Tuhan yang tidak setengah-setengah, pengikut Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh dikuasai dan berbuat untuk Tuhan. Kami mau dalam keberadaan diri kami di tengah sesama menjadi saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang mengerjakan panggilannya dengan baik sebagai buah-buah iman dan percaya kami. Mampukan kami untuk bisa menjadi pengikut Tuhan dan mengutuhkan diri dalam seluruh proses yang ada. Serta kami dalam menjalani hari ini, ya Tuhan, kami berdoa biarlah penyertaan dan kebaikan Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.